dengan adanya persidangan hari ini terkait hanya masalah satu unit mobil. Sudah pernikahan di tahun berapa? Tahun 2022. Dalam rangkaian-rangkaian tersebut, terutama ke konteks dakwaan yang memang sudah ditulis oleh pihak kejaksaan penuntut umum, itu tidak lebih hari ini sebenarnya sudah mewakili pada saat kami memasukkan nota keberatan kepada pihak pengadilan. Apa yang disangkakan atau apa yang didakwakan oleh pihak jaksa penuntut umum itu sebenarnya harus pada saat putus selah waktu minggu lalu itu wajib kiranya dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengabulkan daripada eksepsi atau nota keberatan kami, tetapi secara subjektif malah kita ditolak atau tidak diterima. Ya, jadi hari ini hadirlah kami untuk melanjutkan persidangan terkait saksi yang tadi saya sebut di atas dari pihak jaksa penuntut umum. Waktu minggu lalu, itu yang kita sangat sayangkan. Padahal dari saksi si Jatmiko sebagai saksi pelapor, termasuk juga dia bilang saksi dari kuasa hukum kantor Elsa Syarif, itu jelas sampai saat ini itu berutut dengan pada saat kita majukan eksepsi keberatan. Karena kenapa? Tidak ada toleransinya terkait daripada laporan polisi yang sudah dicabut kuasanya, harusnya dia berhenti, harusnya dikeluarkan registrasi itu, bukan malah lanjut. Kan tadi sudah terbukti bahwa saudara saksi Sujatmiko tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Itu hanya melalui kata-kata atau didengar atau nama dia dalam istilah hukum saksi auditio. Kalau saksi auditio, 1000 saksi bukan saksi. Nah, kenapa mereka yakin bahwa ada pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Stefanus klien kami? Ini kami sangat sayangkan karena dari awal kami lihat ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Nah itu. Oke, tapi juga banyak. Mana Bang, akhirnya menampakkan Akhirnya datang juga. Nah, itu tadi, begitu tadi dalam persidangan kami kulik, nah, Sujatmiko itu bertentangan dengan BAP yang ada dibuat di Polda Metro Jaya. Dan dia banyak tidak taunya. Terutama, ini lagi, kan pelapor Sujatmiko di Polda Metro Jaya. Itu dari Polda Metro Jaya ada mengeluarkan 2 sprint sidik, dari lidik ke sidik. Kami tanyakan kepada pihak Sujatmiko, saudara saksi Sujatmiko, apakah saudara saksi pernah menerima SP2HP atau SPDP? Dia menyatakan tidak pernah. Apakah saudara saksi pernah tahu ada 2 sprint sidik yang dikeluarkan oleh Polda Metro? Dia bilang tidak pernah tahu. Nah ini. Karena kenapa saya ngomong begini? Ini untuk mengingatkan hakim yang mulia. Karena kita adalah orang-orang pencari keadilan. Kita mohon kiranya putusannya memihak kepada ajas hak asasi manusia klien kami, yaitu apa? Kepastian hukum dan keadilan bagi klien kami. Bang, ini kan merasa keberatan teman dari eksepsi dari ajukan. Namun ditolak ini langkah apa lagi yang mau? Jadi tadi eksepsi kita sudah ditolak tuh, bukan ditolak dalam arti kata benar dan salah, belum. Mungkin hakim ingin melihat apakah ada hubungan antara BAP saksi-saksi yang ada di Polda Metro Jaya dengan dakwaan yang ada di jaksa penuntut umum. Sementara sehingga sidang dilanjutkan. Dan kalau kalian pernah melihat surat dakwaan, itu hanya 3 lembar. 3 lembar. Dan di dalam ada tuntutan dakwaan 1, dakwaan 2, tidak dijelaskan kronologi unsur-unsur yang memang dilakukan oleh klien kami. Yang lebih diperburuk lagi, diperparah, di dalam dakwaan itu dinyatakan terjadi September 2020. Sementara Jessica Iskandar, saya tanya, kapan kamu kenal Stefanus? Dari bulan Juni 2020 sampai 2022, dia happy-happy aja, fun-fun aja. Tidak ada pidana. Kok jaksa
menyatakan ada perbuatan pidana bulan September 2020. Betul nggak? Nah, ini dari mana analoginya? Gitu loh. Kami mohon juga agar sidang ini, baik itu Mahkamah Agung, terutama ketua, baik pengawas hakim, baik pengawas kejaksaan, ataupun Kejaksaan Agung RI, tolong dilihat ini. Nggak boleh di negara kita menyangkakan, mendakwakan, apalagi nanti memutuskan. Memang orang yang tidak bersalah. Ada yang namanya digum hukum. Lebih baik kita melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada 1 orang yang tidak bersalah. Ini adigum. Jadi kami mohon nanti di endingnya hakim bisa menilai bahwa apakah ada pidana yang dilakukan oleh klien kami. Dan dinyatakan juga tadi adanya perjanjian yang dilakukan antara klien kami dengan pihak Jessica Iskandar. Dan pihak Jessica Iskandar terkait mobil-mobil sudah menerima keuntungan 2 kali berturut-turut. Itu fakta persidangan. Jadi di mana pidananya? Dan terkait mobil-mobil yang lain, itu kan sudah jelas. Ada mobil-mobil itu pembagiannya, permodalannya berdua antara klien kami dengan Jessica Iskandar. Itu fakta loh. Jadi bagaimana dia bisa akumulatif 9,8 miliar dengan 11 unit mobil? Nah ini buktinya apa? Dakwaan jaksa nggak menemukan adanya 11 mobil dan tidak ada 9,8 miliar. Itu sudah dipertanyakan sama hakim. Dan tadi sudah dipertegaskan. Nah itu, jadi biar ini terbuka semua. Dan ini juga aneh. Di sini jelas dinyatakan bahwa saya sudah mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari saudara Jessica Iskandar tanggal 15 Agustus 2022. Ini BAP loh. Loh, kenapa bisa dilanjuti sidang ini? Ada apa Polda Metro Jaya? Ada apa dengan Jessica Iskandar? Hubungan apa mereka penyidik itu? Kok ngotot sekali? Apa ada sesuatu antara Jessica Iskandar sama penyidik-penyidik Polda? Atau ada target-target? Kita nggak tahu ini. Nah, sementara lihat ini di BAP-nya Jessica Iskandar bulan 11 2022 ini menyatakan bahwa pelapornya Septio Jatmiko. Saya bicara semua BAP loh. Tidak ada asumsi, tidak ada adegan nangis-nangis, tidak ada adegan yang memang drama-drama karena kita bukan artis, karena kita ada apa? Berarti langkah hukum apa nih Abang lakukan? Ya langkah hukumnya kita ikuti persidangan ini, tapi dengan yang keluar sidang kali ini kami sudah puas, cukup yakin bahwa klien kami tidak ada niat untuk melakukan hal-hal yang memang dituduhkan pihak jaksa. Dan Vincent juga dengan Jessica Iskandar mengakui kok sudah terima bagian. Dan lucunya lagi, keterangan si Vincent di sini berbeda dengan fakta persidangan. Karena apa? Vincent bilang tadi, dia kawin atau kenal Jessica tahun 2022. 2021 ya? Berapa kan Jessica? 2021. Nah, ini sementara di BAP-nya tidak. Kita tanya juga masalah surat pernyataan ini, ya jelas-jelas di situ adalah dari kantong Elsa Sari, tapi dia sangkal. Nah ini, jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Ini fakta loh di dalam BAP, bukan dari asumsi saya loh. Saya bertanya hanya berdasarkan BAP yang ada dari Polda Metro Jaya. Bang, berarti dari saksi-saksi tersebut bisa dibilang sangat terbantahkan, sangat bertentangan dengan BAP. Di sini ada 9,8 miliar, 11 mobil, dakwaan tidak ada. Hanya 1 Alphard. Padahal ada 1 Alphard doang. 1 Alphard, dan itu sudah terima keuntungan Jessica Iskandar. Senilai? 3 bulan berturut-turut. Jadi itu 2 kali dia dapat 66 berapa ya? 66 juta kalau nggak salah. Dan saksi saya atau terdakwa tidak pernah terima mobil dan tidak pernah terima BPKB. Nah, dari uang sewa tersebut Jessica sudah menerima uang 204 juta. Berarti yang sisa 10 mobil mengada-ada bisa? Mengada-ada lah. Nggak ada fisiknya Bang ya? Mana? Sampai sekarang Alphard pun tidak ada. Dan jelas itu tadi sudah disebutkan. Ya kan, saya tanya, mobilnya kamu lihat? Tidak. Di mana mobilnya? Di Polda Bali.
Gimana bisa dijalankan? Dan ini udah saya sampaikan, ada perbedaan pandangan hukum antara kami dengan JPU. JPU menyatakan kalau 378, 372 itu adalah delik formil. Jadi tidak perlu tunjuk ada kerugian. Nah, kalau tidak ada kerugian, untuk apa dituntut? Sementara kalau namanya delik formil, saya kasih tahu, itu adalah pembunuhan, pencurian. Jadi nggak perlu tahu ruginya berapa sih akibat tersebut, itu boleh. Tapi kalau delik 378, 372, wajib itu sebagai delik material. Harus ditentukan dulu berapa kerugiannya. Kalau nggak ada kerugiannya, masa iya polisi mau capek-capek urus kayak begini? Udahlah, baik-baik aja kali polisi ngomong begitu. Gitu loh, biar ngerti bahwa yang dibilang sama jaksa terkait delik formil, kami keberatan. Karena 378, 372 itu masuk dalam delik material. Jadi optimis, bebas Bang. Puji Tuhan, haleluya, kita berdoa yang terbaik untuk klien kami. Tapi kalau kita punya fakta, punya hati nurani, hakim mudah-mudahan. Karena juga menarik dari apa yang kita sampaikan dan kita pertanyakan. Dan jangan lupa, Jessica Iskandar membuat surat perjanjian juga kok. Apa itu? Perjanjian kerjasama sewa menyewa dan sudah menikmati keuntungan. Tadi dapat bersaksikan kan di persidangan. Itu loh. Berarti hanya uang prestasi yang diduga. Harusnya uang prestasi. Dugaan uang prestasi harusnya. Mestinya ini adalah kalau dalam istilah hukum ada perbuatan, tapi bukan ranah pidana. Perdata. Perdata namanya onslaverta. Bebas secara murni karena ini bukan ranah pidana, harus keperdataan. Jadi kira-kira CSB kapan bisa bebas? Belum, nanti kita ikuti besok persidangan. Dari pihak mereka akan menghadirkan lagi saksi, mungkin ada berapa orang ya. Nah, kita lihat aja sampai ending. Yang berapa saksi Bang Berkias? Kalau dari kami tidak perlu, karena kami memang tidak perlu untuk disiapkan saksi, karena memang tidak ada niat melakukan kerugian untuk orang lain. Mereka adalah pengusaha kok. Bang, di luar sidang lanjutan laporan yang mau dia Mau ngelapor balik. Vincent. Oh, Jadi itu gimana? nanti memang ada satu lagi surat yang belum diminta sama Polda Metro Jaya ya. Polda Metro Jaya di Bareskrim, bukan di Polda tapi di Bareskrim. Bareskrim minta satu lembar surat lagi yang harus dibawa. Bisa segera memanggil dari CSB untuk minta pendampingan atau pengawalan ke Bareskrim dari Polda Metro. Artinya kalau udah lengkap langsung melaporkan. Yes, nah, lapor sudah terima, Cuma mekanisme antara dari rutan, siapa yang mau jemputnya dari rutan ke Bareskrim? Siapa nanti tanggung jawab kalau si CBS kabur? Itu basicnya. Jadi ada surat yang memang harus dipenuhi dulu satu lagi. Kalau sudah dapat surat itu dan disetujui sama Polda Metro akan jemput CSB ke rutan, dibawa langsung ke Bareskrim. Tapi otomatis karena dia tahanan jaksa, harus dulu persetujuan jaksa ini ya, Jakarta Selatan. Sedikit Bang, mengulas lagi Bang, itu tentang apa Bang yang dia teriak-teriak di bandara apa gimana tuh Bang? Bukan, Ini apa salah. Ini terkait ada dugaannya pada saat di preskon itu kan dia bilang 11 unit mobil 9,8 dengan membuat laporan polisi melalui Sujatmiko gitu loh. Tapi kan fakta persidangannya nggak ada. Di mana katanya si Jessica kan dirugikan, tetapi di dalam dakwaan Jessica bukan saksi korban, tapi sebatas saksi. Dan Sujatmiko pun waktu ngelaporin, dia bilang, saya tidak tahu kronologi sebenarnya, saya hanya dikasih kronologi, tapi tidak pernah dilihat bukti-bukti fisiknya. Gitu loh. Jadi hanya melalui saksi auditio, dia hanya mendengarkan dari Jessica tanpa melihat bukti. Berarti laporannya asal pencemaran nama baik. Aspun lah laporan si Jatmikonya. Dan itu juga bila sampaikan langsung tadi sama CSB. CSB bilang, kamu kan nggak kenal saya, kenapa kamu mau kok ngelaporin saya?